this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Repair Gawardiman. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang networking models. Selanjutnya di sini ada outline, yaitu konsep, TCP/IP atau model, encapsulation atau decapsulation, dan OSI layer model. Jadi di sini ada konsep. Jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber dari satu sama lain. Untuk menjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi untuk open standard network model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lanjut, di sini ada konsep. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjabani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Lanjut, di sini ada TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Namun penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Lanjut. Di sini ada TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagai berikut. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web. Dan di sini contoh kita mengakses suatu web ke server. Lanjut, di sini ada TCP/IP tentang transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu
adalah error recovery mechanism. Dan di sini contoh gambarnya. Lanjut di sini network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu address dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Itu addressing. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Kemudian di sini ada data link dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lanjut. Di sini ada encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Dan di sini ada contoh tentang encapsulation dan decapsulation. Dan di sini ada name of TVC atau IP messages. Yang pertama di sini ada application layer ke data, yang kedua transport layer ke data tambah TCP header tambah segmen. Yang ketiga network layer ke data tambah TCP header tambah IP ke IP paket. Yang terakhir data link ke data tambah TCP header tambah IP tambah DL header dan DT trailer ke frame. Lanjut, di sini ada client dan server. Ini memiliki sama-sama ada application layer, transport layer, network layer, data link, dan physical. Lanjut, di sini ada OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah vendor atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lanjut, di sini ada OSI model layer. Dan di sini ada terdapat dua PC yang sama-sama ada application, presentation, session, transfer, network, data link, dan physical. Dan di sini ada lower layer berkait dengan user interface dan
formatting, dan communication session. 1/4. Over layer berkait dengan bagaimana data itu mengalir. 5-7. Lanjut. Yang terakhir di sini ada OSI model. OSI model ada 7, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Dan di sini ada TCP atau IP model, yaitu application layer, transport layer, internet layer, link layer. Dan di sini ada 7 OSI model dan fungsinya. Yang pertama, physical layer, mengirimkan data melalui media transmisi. Yang kedua, data link layer, untuk menambahkan MAC address pada paket. Yang ketiga, network layer, untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Yang keempat, transport layer, mengatur flow control, no fragment, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Yang kelima, session layer, untuk membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Yang keenam, presentation layer, untuk memformat data sehingga dapat dikenal di penerima. Yang ketujuh, application layer, yaitu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.